sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah Newspoint Highlights hari ini akan dimulai dengan berita mahasiswa UB antusias menjadi pendamping disabilitas. Puluhan mahasiswa UB antusias mengikuti pelatihan calon pendamping mahasiswa disabilitas yang diadakan oleh Pusat Layanan Disabilitas UB. Mereka menjalani sesi pretest, materi dan post-test sebelum diumumkan terpilih menjadi pendamping disabilitas. Berbagai alasan menjadi pendamping mengemuka seperti yang diutarakan oleh Nadine dan Alin. Dua mahasiswa dari FH dan FEB UB ini tertarik menjadi pendamping mahasiswa disabilitas untuk membantu mewujudkan pendidikan inklusi di UB. Dari Fakultas Hukum dan aku tertarik sama hukum hak asasi manusia. Terus aku sudah belajar secara teorinya tentang hak asasi manusia. Aku pengen secara langsung terlibat untuk berkecimpung membantu teman-teman disabilitas dalam bidang hak kemanusiaan. Kalau aku dulu pernah nyoba jadi volunteer juga waktu MMD, dan sekarang kayak pengen lagi aja gitu karena juga tertarik untuk mendampingi teman-teman yang disabilitas. Motivasi tertingginya apa nih untuk jadi pendamping? Motivasinya mungkin emang suka aja membantu sesama, terus kayak lebih ngerasa seneng aja, kayak ada perasaan seneng sendiri gitu kalau bantu orang gitu, dan kalau bersosialisasi sama orang gitu. Kalau aku sendiri, aku emang juga suka berinteraksi sama teman-teman dan juga lebih pengen belajar cara berinteraksi sama teman-teman disabilitas, khususnya teman yang tuli karena juga tertarik untuk belajar bahasa isyarat. Keberadaan mahasiswa pendamping ini sangat penting sebagai partner keseharian mahasiswa disabilitas, sehingga mereka dapat berperan lebih dalam berbagai kegiatan perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa disabilitas yang ada di UB tidak dibiarkan menjalani aktivitas keseharian sendiri. Namun mereka didampingi oleh pendamping disabilitas yang disediakan oleh Pusat Layanan Disabilitas UB. Untuk menjadi pendamping, setiap tahun PLD UB membuka rekrutmen bagi mahasiswa yang akan menjadi pendamping. Para mahasiswa ini diseleksi terlebih dahulu dan mengikuti serangkaian tes sebelum dinyatakan sebagai pendamping disabilitas. Tujuan acara hari ini sebagaimana dilihat ya, disability awareness dan bahasa isyarat dasar ini kami lakukan setiap tahun itu 2 kali untuk mendapatkan pendamping bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Jadi mereka ini belum pendamping, masih calon pendamping. Kemudian mengikuti ini disability awareness dan bahasa isyarat dasar, ada pretest, ada posttest. Setelah kita melihat ada nilai yang bisa diolah gitu ya, baru kami nyatakan mereka diterima dan dikontrak sebagai pendamping. Melalui seleksi ini, diharapkan para pendamping yang terpilih merupakan sosok terbaik yang mampu mendampingi mahasiswa disabilitas dan mampu menjadi partner untuk meningkatkan kemampuan dan potensi mahasiswa disabilitas. Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Nisan Sediadi mengatakan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki pilar nilai kebangsaan yang teruji dan kokoh, sehingga pilar tersebut harus menjadi acuan bagi generasi muda untuk memperkuat jati diri bangsa. Penguatan nilai jati diri melalui materi bela negara ini penting sebagai bekal bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai nilai global
yang masuk ke Indonesia. Anak-anak muda ini menunjukkan perlu suatu penguatan jati diri. Kebanyakan dari mereka itu mungkin kurang menyadari bahwa Indonesia itu sebetulnya sudah punya jati diri, yaitu 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka itu tidak kurang memahami bahwa nilai-nilai itu perlu ditanamkan sejak dini. Dia penghayatan terhadap Pancasila maupun budaya lokal kurang, sehingga banyak mereka yang terkena juga masyarakat yang di urban, perkotaan, dibandingkan pedesaan yang menyintai lokal wisdom atau mungkin budaya kearifan lokal. Itu penguatan itu penting, yaitu wawasan kebangsaan, cinta tanah air, bela negara, dan sebagainya. Lokal wisdom itu, jadi mereka itu lebih suka dengan ideologi yang dari luar, transnasional, jadi merasa bangga dengan ideologi lain, apalagi budaya lain. Tadi saya sampaikan bahwa mereka lebih suka Blackpink, lebih suka BTS, lebih suka K-pop dibanding dengan yaitu wayang mungkin, tarian-tarian Jawa dan sebagainya. Itulah yang kurang dari kita, makanya itu perlu penguatan nilai dasar itu tadi, Pak. Melalui penguatan karakter dan jati diri bangsa, diharapkan mahasiswa sebagai generasi muda mampu memfilter berbagai nilai lain yang masuk dan mampu menunjukkan keluhuran nilai bangsa yang ada sehingga tidak terjerumus pada nilai lain yang dapat merusak bangsa Indonesia. Faktor ekonomi tidak menjadi penyebab seseorang dapat terpapar paham radikal di Indonesia. Data yang ada di BNPT menyebutkan banyak orang yang terpapar paham radikal dengan kondisi ekonomi dan pendidikan yang mapan. Paham ini dapat masuk ke semua kalangan sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak. Berapa faktor, tidak cuma latar belakang ekonomi, ada juga dokter, profesor juga terpapar. Jadi tidak tergantung ekonomi, tapi ya salah satunya menjadi faktor, tapi tidak semuanya. Bisa pendidikannya juga rendah menjadi faktor juga, ekonominya juga bisa, tapi tidak menjamin itu semua. Kemarin mereka yang terpapar itu rata-rata tidak cuma yang ekonominya kurang juga atau pendidikannya kurang, tapi banyak yang profesor doktor juga, artinya ekonominya mampu juga. Di BUMN banyak juga, TNI ada juga, Polri ada juga, tapi karena itu tadi kurang memahami penghayatan. BNPT melakukan koordinasi dengan semua unsur agar program deradikalisasi ini dapat masuk ke semua sektor masyarakat sebagai langkah pencegahan. Media sosial menjadi salah satu pintu masuknya paham radikal yang menyasar banyak kalangan. Seminar International Conference of Water Resources Development and Environmental Protection yang digelar oleh Departemen Teknik Pengairan UB diikuti oleh peserta dari negara Indonesia, India, Jepang, Belanda, dan Malaysia. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan secara global, terutama pada masalah sumber daya air. Ini memiliki impact yang besar bagi tidak hanya Indonesia tapi juga dunia, bahwa air itu adalah sumber kehidupan, dan kalau kita memelihara air sama dengan memelihara kehidupan. Tetapi air kalau nggak di-manage dengan baik bisa menyebabkan disaster, ya bencana juga. Sehingga fungsi kita di sini dari Departemen Pengairan itu berkontribut bagaimana terlibat atau memberikan sumbangan pemikiran terkait tentang manajemen air ya di dunia, kira-kira begitu. Sementara itu, Ketua Departemen Teknik Pengairan, Dr. Runi Asmaranto menyebut, selain seminar dan konferensi kegiatan, pada tahun ini juga diikuti oleh penandatanganan MOU dengan berbagai pihak sebagai capaian kinerja fakultas dan Universitas Brawijaya. Ya, ada 5 negara yang dari papernya, ada dari Jepang, ada dari Belanda, Malaysia, dan juga dari Indonesia serta India. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua, ada banyak paper yang kita seleksi, ada lebih dari 100
paper yang nanti akan terindeks Scopus yang sangat ketat, dan tentunya ini akan juga tadi kita lihat ada MOU juga, harapannya juga meningkatkan indikator kinerja universitas, juga fakultas, dan tentunya adalah departemen terkait dengan isu-isu sumber daya air. Angklung Mang Ujo ajak Sivitas UB main musik bersama. Ratusan tamu undangan Disnatalis FIB UB ke-14 nampak asyik menerima instruksi dari instruktur saung angklung Mang Ujo. Mereka belajar singkat cara memainkan angklung menjadi musik yang indah. Setelah itu, para peserta memainkan angklung secara bersama-sama sesuai dengan instruksi dari instruktur. Beberapa nada singkat dapat dimainkan dan menjadi kegembiraan bersama dalam acara tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Disnatalis FIB dan sebagai upaya untuk melestarikan alat musik tradisional. Pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Malang terus naik dan mampu memberikan kontribusi kepada PDB hingga 10%. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa menyebut hal ini sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri oleh warga Malang. Melalui 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada, semua terfasilitasi di MCC, sehingga diharapkan ekonomi kreatif di Malang akan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang ada. Secara nasional, kontribusi ekotik secara nasional itu 1.000 triliun 280 miliar, jadi tinggi sekali. Nah, dari total itu kalau nasional kontribusi terhadap PDB 7%, Malang sudah 10%. Saya ingin menyampaikan pada kita semua bahwa kreativitas, inovasi, produktivitas ini adalah kunci bagaimana kita bisa membangun pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Makin tumbuh, makin berkurang TPT-nya, tingkat pengangguran terbuka. Makin tumbuh, makin sejahtera masyarakatnya. Hari ini tren dunia juga tren gig ekonomi. Dari 17 sub ekotim itu berapa banyak yang sudah bisa disiapkan di MCC ini. Malang Creative Center. Sudah 17-17-nya. Nah, ekosistem di Malang ini sesungguhnya mendapatkan anugerah Allah luar biasa, karena akhir bulan kemarin saya ke King's College London. Insya Allah akhir bulan ini akan ada simposium, kemudian akhir Oktober mudah-mudahan sudah penandatanganan rencana dibukanya magister program bidang kreatif industri, digital media, dan digital marketing di KIK Singasari. Gedung MCC yang ada di Kota Malang terdiri dari 7 lantai dan memiliki sarana yang lengkap bagi pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Seperti ayahnya yang berprofesi sebagai animator, Milin Kawinata senang menggambar. Hobi lain Mili termasuk main piano atau membantu mamahnya masak di dapur. Mili juga mencetak sederet prestasi. Lewat film pendek Closing Dynasty, pengalaman pertamanya dalam dunia film. Pernah nggak sekolah acting? Belum, tapi aku nyanyi. Di sekolah? Iya, di sekolah. Di sekolah. Wira dan Nana Winata menanamkan tradisi budaya Indonesia Tionghoa dengan menyekolahkan Mili di sekolah imersi sehingga fasih berbahasa Inggris, Indonesia, dan Mandarin. Tak disangka, itu menjadi modalnya masuk dunia entertainment. Jadi waktu pandemi, Mili kalau bikin PR tuh harus divideoin. Nah, videonya itu jatuh ke tangan salah satu produser
komersial gitu. Terus langsung ditawarin, kamu mau jadi masuk iklan nggak buat photoshoot gitu loh. Terus dari situ ya udah Millie jadi sering banyak photoshoot buat Disney, buat Fat Kids, Target ya. Hingga akhirnya video audisi Millie jatuh ke tangan Lloyd Yi-chae, sutradara Kanada keturunan Korea yang bermukim di kota New York. Closing Dynasty is about a little girl who wanders New York City hustling people for money. Karakter Queenie awalnya ditujukan untuk anak laki-laki, tapi tak ada aktor yang cocok. Aku harus nervous. Apa? Nervous. Nervous? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nervous? Ya. Gugup. Aku gugup. Ditanya apa aja? Tanya. Suruh acting. Suruh acting, suruh praktis lines-nya. Aku Ngomongnya kayak harus gimana? ngomong bad words juga, sama aku harus bahasa Mandarin di dialognya. Papa, 那是一句就什么？ Immediately from the get-go, Millie was this shining star. She had this incredible charisma that no one else had. Kids on set, I mean, it really varies, right? When they're young, they're naturally just curious. So a lot of my job is you have to keep their attention focused. But with Millie, it was very unique because she is a consummate professional. She is goofy and silly, and she's, you know, curious and precocious in real life, and that's who we wanted on screen. But she added a certain, you know, there's a melancholy to the role. There's a certain sadness to the role that she just naturally brought. She knows the context of the story and the character, and that's very rare for a 6-year-old kid. Closing Dynasty adalah peraih Future Gold Film Fellowship yang disponsori Netflix, Tribeca, dan Gold House, organisasi nirlaba yang mempromosikan kepentingan warga Asia Amerika. A lot of the background comes from the small business owners during the pandemic, you know, and the struggle that they had, and specifically around Asian American hate during that time. And I really wanted to, you know, focus on that demographic. Thank you. Closing Dynasty mendulang berbagai penghargaan bergengsi tahun 2023. Di antaranya Piala Crystal Bear untuk film pendek terbaik di Festival Film Internasional Berlin. Pemenang pilihan penonton dan nominasi narasi pendek terbaik di South by Southwest, juga film pendek terbaik di Palm Springs International Film Festival. Dari Sierra Madre, California, Aryatna Budianto, Virginia Gunawan, dan Supriyono, serta Randy Wicaksana di kota New York, VOA.